adik bungsu papaku yang bernama Om Anton. Sejak dulu memang dikenal sebagai seorang yang gemar dengan dunia otomotif. Dari mulai bengkel sepeda motor sampai dengan bengkel mobil, berikut dengan showroomnya telah ia miliki, hasil kecintaan Om Anton dalam dunia otomotif tersebut. Sedikit gambaran, cerita awal perjuangan Om Anton membangun bisnisnya yaitu saat ia duduk di bangku sekolah menengah. Ia sudah pandai menjadi calo jual beli kendaraan. Uang hasil dari bisnisnya itu, sedikit demi sedikit ia pergunakan untuk membangun usaha bengkel sepeda motor kecil-kecilan bersama dengan temannya. Perlahan tapi pasti, bengkel motor itu pun semakin ramai dikunjungi orang. Karena harganya murah dan hasil perbaikan yang bagus membuat para pelanggan Om Anton selalu kembali lagi ke bengkel miliknya. Tak puas sampai di situ saja, Om Anton pun mengembangkan bisnis lain, yaitu mempunyai bengkel mobil dan showroom kendaraan bekas. Bertahun-tahun menggeluti dunia otomotif sejak dari dulu sampai sekarang, Om Anton menjadi semakin teliti dalam memilih-milih kendaraan yang akan ia jual kembali di showroomnya. Dari sekali melihat dan mengamati bentuk mobilnya saja, Om Anton bahkan sudah bisa mengetahui mobil bekas yang dijual kepadanya pernah mengalami kecelakaan ataupun pernah terendam banjir. Namun, itu semua tak masalah bagi Om Anton, karena ia pun sudah mempersiapkan bengkel mobil miliknya dengan montir yang sudah berpengalaman untuk mereparasi mesin. Selama hampir 25 tahun ia berkutat dengan bisnis otomotif, tak pernah ada hal aneh yang menimpa Om Anton. Namun, semua berubah saat tahun 2018 kemarin. Om Anton melihat salah satu postingan iklan dari situs jual beli online yang menjual mobil sedan keluaran Prancis tahun 1994 dengan harga yang sangat murah, yaitu 22 juta rupiah. Karena tertarik dengan iklan tersebut, Om Anton segera mendatangi si penjual untuk melihat keadaan kendaraan di tempat. Setibanya di sana, dengan teliti Om Anton mengecek setiap bagian kendaraan itu. Si penjual yang awalnya berbohong jika mobil itu belum pernah menabrak, akhirnya tak bisa berkedip lagi, karena Om Anton sudah lebih berpengalaman. Ya sudah Pak, karena Bapak sudah paham mesin dan juga karena saya benar-benar butuh uang saat ini, saya jual saja mobil ini senilai 17 juta. Ucap si penjual mobil memberikan opsi. Mendengar hal itu, tanpa pikir panjang, Om Anton pun langsung membayar nominal uang yang disepakati, lalu membawa pulang kendaraan yang baru ia beli ke bengkel mobil miliknya, sebelum dimasukkan ke dalam showroom. Keesokan harinya, Om Anton yang berantusias untuk melakukan perbaikan mobil tua itu langsung menyuruh dua anak buahnya untuk mengganti beberapa bagian mobil yang dianggap sudah jelek, terutama di bagian interior dan juga bagian mesin. Namun saat Wandi, salah satu pekerja bengkel, baru saja membongkar jok depan mobil itu, ia melihat ada banyak noda merah yang jika diperhatikan itu adalah noda darah kering berceceran di bawah jok pengemudi. Wandi pun sempat bercerita kepada Om Anton temuan yang baru ia lihat. Tapi saat itu Om Anton malah berkata, "Gak mungkin deh kalau ceceran noda darah bisa sampai di bawah jok. Bisa jadi cuma kotoran biasa, Wan. Ya sudah, tolong kamu bersihkan saja ya sekalian," pinta Om Anton. Wandi kembali membersihkan mobil itu, tapi lagi-lagi muncul keanehan baru, yaitu banyaknya gulungan rambut panjang, seperti gulungan rambut rontok, yang berserakan di dalam mobil tersebut. Saat itu Wandi dan Janu malah sempat bercanda kepada Om Anton. "Kok Anton, engkau yang bener aja.
Masa ini mobil jorok begini kok Anton beli? Emangnya nggak ada mobil yang bagusan dikit apa? Tanyanya sambil tertawa kecil dan memperlihatkan keadaan dalam mobil yang berantakan. Om Anton mulai agak penasaran dengan perkataan Wandi. Ia kembali melihat ke dalam mobil dengan sebagian interiornya sudah dilepas untuk diganti baru. Loh, masa sih? Sewaktu saya cek kemarin, rasanya mobil ini nggak ada banyak kotoran rambut berserakan. Cuma jok-joknya saja memang terlihat usang, jawab Om Anton. Tak lama kemudian posisi Om Anton yang tepat berada di samping mobil merasakan ada bau anyir menyengat dari dalam mobil. Langsung membuat ia mual. Wandi, gila kali ya yang punya mobil ini sebelumnya. Kok mobil ini bau banget, bau anyir sama bau busuk, ucap Om Anton seraya berlalu menjauhi mobil. Wandi dan Janu saling bertatap mata. Emang ada baunya, Nu? Tanya Wandi heran. Tapi Janu hanya menggelengkan kepala keheranan. Tak cuma sampai di situ keanehan-keanehan yang terjadi. Tepat di sore hari sekitar jam 6 saat bengkel mobil milik Om Anton mau segera tutup, ia didatangi oleh seorang perempuan yang bisa dibilang berumur 20 tahun ke atas. Wanita itu memang terlihat agak pucat dan hanya berdiri menunduk di depan bengkel Om Anton. Mau cari apa, Kak? Maaf, bengkelnya sudah mau tutup nih, ucap Om Anton. Wanita itu hanya tertunduk dan justru malah menangis. Kok, ngomong sama siapa sore-sore? Tanya Janu heran. Om Anton menunjuk wanita yang berada di hadapannya kepada Janu. Tapi, wanita misterius itu sudah tidak nampak lagi dan berganti bau menyengat, anyir di hidung Om Anton, yang membuatnya mual untuk kedua kali. Janu, Wandi, Tiwul, setelah kalian selesai beres-beres langsung pulang aja duluan. Saya mau ke atas dulu, biar nanti saya yang kunci bengkelnya, ucap Om Anton. Om Anton berpikir, rasa mual itu hanya karena masuk angin. Kemudian, ia meminta dikerik istrinya lalu tertidur. Dalam tidurnya, Om Anton kembali didatangi sosok perempuan yang setelah ia ingat-ingat kembali, perempuan itu persis seperti yang barusan berdiri dan menangis di depan bengkel. Perempuan itu tidak mengatakan apapun, namun ia hanya menangis bagai tersayat-sayat. Dan setelah Om Anton dekati, kepala perempuan itu malah terjatuh ke pundak sebelah kirinya. Jika dijabarkan secara rinci, leher perempuan itu seperti tidak memiliki tulang. Perempuan misterius tersebut kemudian melirik tajam ke arah Om Anton, sambil mulutnya menyeringai. Om Anton yang ketakutan sontak terbangun dengan berceceran peluh dan nafas yang mulai tersengal-sengal. Om Anton yang sadar itu hanya mimpi segera bangkit dari tempat tidur. Dan ia pun teringat belum menutup pintu bengkel di lantai 1. Dengan langkah gontai, Om Anton menuruni anak tangga. Namun baru beberapa langkah menuruni anak tangga, seketika ada tiupan angin dingin di tengkuknya yang membuat dirinya tiba-tiba menjadi merinding. Mata Om Anton pun terganggu dengan keadaan mobil yang kedua pintu depannya terbuka, serta lampu mobil itu menyala. Wandi, Janu, sama Tiwul kayak baru sehari 2 hari saja sih kerja di sini. Masa mobil dibiarin keadaannya begini? Batin Om Anton sambil masuk ke dalam mobil ingin mematikan lampu dan mencabut kunci mobil yang pastinya masih tertinggal di dalam. Tap, tap, tap. Lampu bengkel secara tiba-tiba berkedip dan lalu mati, membuat Om Anton agak sedikit terkejut. Degup jantung Om Anton mulai tidak karuan. Dan dengan keadaan sekitar masih gelap,
Hanya ada pantulan sinar cahaya dari lampu mobil yang masih menyala. Om Anton berusaha meraba-raba untuk menggapai kunci mobil yang masih menempel. Namun, alangkah terkejutnya Om Anton ketika matanya tak sengaja menunduk ke bawah. Dilihatnya kepala buntung seorang perempuan dengan rambut panjang menjuntai. Untuk beberapa saat rasanya arwah Om Anton ikut melayang, saking takutnya. Dengan sisa tenaga yang ia punya, Om Anton segera berlari ke lantai 2 dan membiarkan bengkelnya belum terkunci, serta keadaan listrik mobil yang menyala. "Loh, Papa kenapa lari-lari gitu sih?" tanya istri Om Anton, heran. Enggak apa-apa kok, Mah," jawab Om Anton tergagap sambil mengatur nafas yang tersengal-sengal. Sang istri lalu memberikan Om Anton minum, supaya agak tenang. "Mah, ayo temenin Papa ke lantai 1. Papa mau kunci bengkel," pinta Om Anton kepada istrinya. "Bukannya Papa barusan ke bawah udah kunci pintu bengkel?" tanya istri Om Anton heran. Iya, tapi udah, pokoknya Mama ikut Papa aja dulu ke bawah," jawab Om Anton seperti orang yang kebingungan. Om Anton dan istrinya pun langsung menuju ke lantai 1. Begitu sampai di bawah, Om Anton dibuat heran karena ia ingat betul mobil tadi ditinggalkan dengan keadaan lampu mobil yang menyala, tapi lampu di bengkel mati. Om Anton menggaruk kepalanya dan melihat ke sekeliling sambil melamun. "Pah, kok ngelamun sih? Ya udah sana kunci bengkelnya terus matiin lampu," ucap sang istri sambil menepuk pundak Om Anton. Om Anton membatin. Sebaiknya ia tak perlu jika menceritakan hal aneh yang baru saja terjadi kepada istrinya, karena akan percuma juga. Apalagi sang istri tak mempercayai hal-hal seperti itu. Hari pun berlalu, dan keesokan paginya, Om Anton mendengar ada suara ribut-ribut di bengkel. Ia segera bergegas ke lantai bawah, dan saat di bawah ia terkejut bukan main saat dilihatnya Janu, Wandi dan Tiwul sedang mengeluarkan ular hitam yang berukuran lumayan besar ada di dalam mobil. "Loh, kok bisa ada ular begini, Wul? Seumur-umur saya beli ruko dan punya usaha bengkel, gak ada tuh kejadian seperti ini," tanya Om Anton cemas. "Waduh, gak tahu kok. Lagian kok bisa sih ada ular? Untung aja kelihatan tadi sama saya," jawab Tiwul. Ular itu akhirnya segera dilepaskan ke selokan yang tak jauh dari ruko oleh mereka bertiga. Menjelang siang hari, setelah selesai jam istirahat, Wandi selaku kepala montir kembali memperbaiki mobil sedan tua keluaran Prancis itu. Kaget bukan kepalang saat ia melihat sosok siluet bayangan 2 dimensi wanita berambut panjang sedang duduk di jok belakang dengan kepala menempel pada pundaknya, seperti tidak memiliki tulang leher. Sekujur tubuh Wandi bergetar ketakutan. Ia langsung menceritakan kepada Om Anton tentang penampakan menyeramkan itu. Om Anton terhenyak. Ia masih ingat mimpi semalam, dan ia pun memberitahukan kepada Wandi serta anak buahnya yang lain rentetan kejadian aneh seputar mobil yang baru dibelinya. "Jangan-jangan mobil ini ada setannya kok. Kenapa gak kok Anton temuin aja pemilik lamanya?" jawab Tiwul memberi saran. "Nah iya, bener tuh kata Tiwul kok Anton. Biasanya kalau mobil ada penunggunya kan susah dijual. Bisa jadi petaka buat orang yang masih menyimpan mobil tersebut," timpal Janu. Om Anton menyetujui masukan dari karyawannya itu. Ia langsung mengecek HP-nya dan kembali untuk membuat janji temu. "Lusa saja ya Pak kita bertemu.
Soalnya besok saya masih sibuk mengurusi 40 harian kematian istri saya. Balasan pesan singkat itu. Seketika pikiran Om Anton mendadak menjadi tidak karuan. Ia menduga-duga jika kematian tersebut disebabkan karena kecelakaan mobil. Waduh, apa jangan-jangan meninggal karena kecelakaan mobil? Tapi, sudahlah. Gimana lusa besok aja, saya temui pemilik mobil lama ini untuk mengetahui kejadian yang sebenarnya. Batin Om Anton. Di malam harinya sekitar pukul 8, kini giliran istri Om Anton yang terkena gangguan di luar nalar. Bengkel milik Om Anton diketuk berkali-kali. Apasnya di saat yang bersamaan, kebetulan Om Anton dan kedua anaknya sedang membeli makan di luar. Sehingga mau tidak mau istri Om Anton yang turun ke lantai 1 untuk mengecek siapa yang datang. Apa suamiku sudah pulang ya? Tapi kok malah ketuk-ketuk pintu? Tumben, biasanya dia WA atau telepon jika mau minta tolong dibukakan pintu. Batin istri Om Anton. Karena takut akan ada sesuatu yang tidak diinginkan, istri Om Anton sempat menengok ke CCTV. Sebelum ia turun ke lantai 1 untuk membuka pintu. Saat ia mengintip CCTV, ia hanya melihat seorang perempuan berambut ikal, sebahu sedang berdiri tepat di depan ruko bengkel dengan posisi tertunduk. Setelah dirasa aman dan tidak ada yang mencurigakan, istri Om Anton dengan setengah berlari turun ke lantai 1 untuk segera membuka pintu rolling door besi. Iya, sebentar, jawab istri Om Anton sambil membuka rolling door. Ketika pintu rolling door terbuka sedikit, istri Om Anton tidak menemukan siapa-siapa. Oh, mungkin iseng, atau mungkin salah alamat kali ya, pikir istri Om Anton sambil mencoba menutup pintu kembali. Belum sampai pintu itu tertutup rapat, istri Om Anton dikagetkan dengan suara tawa cekikikan kuntilanak yang berada di atas istri Om Anton. Dengan agak sedikit gemetar ketakutan dan juga penasaran, istri Om Anton menengok ke atas. Lalu yang ia lihat saat itu adalah posisi setengah tubuh wanita yang terbalik dengan rambut tergerai panjang dan mulutnya menyeringai. Istri Om Anton yang memiliki riwayat darah rendah pun langsung tergeletak tak sadarkan diri. Setelah istri Om Anton sadar, ia langsung dicecar pertanyaan oleh sang suami terkait dirinya yang terjatuh pingsan. Om Anton khawatir jika penyakit istrinya kambuh. Nggak apa-apa, Pak. Mama pingsan bukan karena sakit kok. Cuma tadi seingat Mama lihat perempuan yang serem banget, Pak, di bengkel. Jawab istri Om Anton, yang seketika membuat bulu kuduk Om Anton merinding. Om Anton pun langsung menceritakan tentang pengalaman mistisnya 2 hari terakhir ini setelah membeli mobil tua itu. Besok lusa Papa akan segera menemui pemilik mobil itu, Mah. Papa akan menanyakan tentang riwayat mobil tersebut, ucap Om Anton. Karena banyaknya gangguan mistis selama ada di bengkel, Om Anton dengan cepat langsung bertindak, memindahkan mobil tua itu ke showroom mobil miliknya, walaupun pengerjaan reparasi mobil tersebut belum 100% selesai. Yang ada di benak Om Anton, sebaiknya mobil itu secepatnya dijual, walaupun dengan harga murah ataupun harga merugi, daripada kembali meneror keluarga Om Anton. Tapi sebelum itu, Om Anton meminta anak buahnya melakukan pengecekan terakhir, supaya saat dipajang di showroom, mobil miliknya terlihat sudah rapi dan tidak kotor. Ini punya siapa ya kok? Kok ada bantal kecil di bagasinya? Apa punya kok Anton ketinggalan? Tanya Tiwul sambil memperlihatkan sebuah bantal boneka berwarna merah. Bukan. Oh, mungkin jangan-jangan ini punya pemilik lama yang ketinggalan. Ya sudah, keluarkan saja dulu bantal itu, Wul. Nanti saya akan berikan kepada pemiliknya, lanjut Om Anton.
Kini tiba pada waktu yang ditentukan. Om Anton kembali bertemu dengan Sopian, si pemilik mobil lama. Tanpa banyak basa-basi, Om Anton langsung menanyakan riwayat mobil tersebut kepada Sopian. Dan lalu mengembalikan bantal boneka yang tertinggal di bagasi mobil. Loh, boneka bantal ini yang saya cari-cari, Pak. Ternyata masih tertinggal di mobil itu ya. Ya ampun, syukurlah kalau begitu, ucap Sopian. Dengan nada agak bergetar, Sopian menceritakan kejadian tragis yang menimpa ia dan istrinya beberapa minggu lalu. Sopian pun menjelaskan jika mobil sedan tua itu sebenarnya adalah mobil peninggalan dari ayah almarhum istrinya. Rencananya, setelah sang istri sudah bisa mahir membawa mobil, memang mobil itu hendak mereka jual dan mengganti dengan mobil baru. Namun naas, sang istri mengalami kecelakaan tunggal dengan menabrak pohon. Kronologis kejadiannya tepat di tanggal 16 Mei 2018. Di pagi hari, sang istri yang biasanya sudah bisa membawa mobil seputaran komplek rumah sampai dengan ke pasar, saat itu meminta ia saja yang membawa mobil sendiri. Sopian pun menawarkan untuk ikut. Namun si istri menolak. Mas, kalau saya kemana-mana ditemenin sama mas, nanti saya semakin lama ngelancarin bawa mobilnya, karena nggak berani-berani. Dan juga biar ngelatih feeling saya sendiri dalam mengemudi, ucap sang istri. Merasa karena istrinya pun sebenarnya sudah bisa membawa mobil itu sendiri walaupun harus pelan-pelan, akhirnya Sopian pun setuju. Setelah 1 jam menunggu, istrinya belum pulang dari pasar. Sopian pun mulai panik dan mencoba menelpon berkali-kali, tapi tidak ada jawaban. Hingga saat Sopian mau mencari keberadaan istrinya, kebetulan ada sebuah nomor asing menelpon. Sopian terkejut saat tahu yang menelpon dirinya adalah pihak kepolisian yang meminta Sopian mendatangi rumah sakit. Sesampainya di sana, ia melihat istrinya sudah terbujur kaku. Bak tersambar petir, Sopian tidak menyangka mau dengan cepat menjemput nyawa istrinya. Dari hasil olah TKP dan beberapa saksi mata, istri Sopian diduga langsung meninggal seketika dengan tulang leher yang patah karena menghantam setir mobil. Warga sekitar pun menilai mobil yang tumpangi istri Sopian mengebut seperti hilang kendali dan langsung menghantam pohon. Pasca meninggalnya istri Sopian, mobil itu hendak ia kembalikan kepada keluarga istrinya. Namun dari pihak keluarga istrinya menolak karena masih ada rasa trauma yang mendalam. Hingga pada akhirnya, Sopian berinisiatif membawa ke bengkel untuk diperbaiki. Namun karena Sopian pun enggan menggunakan mobil bekas kecelakaan istrinya, Sopian pun langsung menawarkan mobil tersebut melalui situs jual beli online. Dan uang yang didapat bisa dipakai untuk kebutuhan anaknya yang masih kecil. Om Anton yang masih penasaran dengan boneka bantal berwarna merah itu kemudian menanyakan kembali pada Sopian. Rupa-rupanya Om Anton memperhatikan gelagat Sopian saat Om Anton memberikan bantal boneka tersebut. Ada sebuah kelegaan sekaligus ada tanda tanya besar di wajah Sopian. Bantal boneka ini ya Pak. Gimana ya saya jelasinya? Karena untuk hal yang satu ini, saya masih nggak mengerti, kok bisa ada di bagasi mobil itu? Jawab Sopian sambil menggaru-garu kepalanya yang juga keheranan. Bantal boneka ini milik almarhumah istri saya, Pak. Sejak dari kecil, istri saya selalu memeluk boneka ini sebelum tidur. Jika tidak ada boneka ini, istri saya pasti nggak bisa tidur, jawab Sopian. Tenggorokan Om Anton terasa tercekat. Ia berpikir, kok bisa ada kejadian aneh lagi sih dengan mobil ini? Batinya dalam hati. Masih dalam perbincangan antara Om Anton dan Sopian, si pemilik mobil lama. Tiba-tiba pegawai showroom mobil bekas Om Anton mengabarkan melalui telepon
jika ada orang yang berniat untuk membeli mobil tersebut, namun dengan harga nego 17 juta. "Sudah kasih aja harga segitu," ucap Om Anton. Si karyawan showroom yang masih ragu karena Om Anton bisa dibilang kali ini ia menjual mobil itu dengan rugi. Sebab sudah ada beberapa bagian mobil yang diganti dan juga direparasi. Kembali menanyakan, apakah Om Anton yakin dengan keputusannya. "Iya Yono, kamu jual aja harga segitu," jawab Om Anton pasti. "Oh baik kalau begitu kok," jawab karyawan showroom Om Anton di seberang sana. Akhir cerita, mobil itu pun cepat kembali terjual, namun dengan keadaan rugi. Itu semua tak masalah bagi Om Anton. Menurut kepercayaan orang Cina sendiri, jika beli mobil bekas kecelakaan sampai memakan jiwa, akan membawa kesialan ataupun petaka. Terbukti, belum ada 1 bulan mobil itu dibeli sudah ada banyak keluhan aneh oleh pemilik barunya seperti klakson yang bunyi sendiri, lampu menyala sendiri, tiba-tiba keempat pintu mobil terbuka semua di pagi hari, sampai bahkan yang terparah, belum ada 1 bulan mobil itu dibeli sudah hampir 2 kali mau menabrak. Alhasil si pemilik mobil baru kendaraan tersebut sempat menawarkan kepada Om Anton untuk dibeli lagi. Namun, Om Anton menolak membeli kembali. Terakhir kali berkomunikasi dengan Om Anton, menurut kesaksian si pembeli yang baru, ia sampai memanggil orang pintar untuk meruat mobil tua itu. Lalu setelahnya, barulah mobil itu tidak ada hal-hal aneh yang terjadi. Dan untuk Om Anton sendiri, ia pun enggan untuk membeli kendaraan bekas kecelakaan, oleh karena kejadian tersebut.